Kabut turun dengan kecepatan yang luar biasa, lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Jam tanganku menunjukkan pukul 4 sore, tetapi hutan sudah gelap gulita, seperti malam yang datang tiba-tiba. Aku, Raka, Dimas, dan Tio terdiam kaku di tengah jalur pendakian Gunung Wisesa. Gunung yang konon tenang dan jarang mengorbankan jiwa. "Ini jalurnya bener kan?" tanya Tio. Suaranya bergetar seperti daun kering di angin. Dimas membuka peta kertas yang sudah lecek dan terlihat seolah baru saja bertarung dengan badai. Seharusnya di sini ada tanjakan landai, tapi kok malah turun? Ku menelan ludah dengan susah payah. Sejak 1 jam yang lalu, perasaanku tak enak. Bukan karena lelah, tapi karena sunyi yang mencekam. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Bahkan angin pun seolah menahan napasnya, menciptakan suasana yang mencekam. Kami memutuskan untuk terus melangkah. Mundur terasa sama berbahayanya, seperti berjalan di atas tali yang putus. Beberapa langkah ke depan, kami menemukan pos bayangan. Bangunan kayu kecil, reyot, penuh lumut, dan tampak seolah baru saja muncul dari mimpi buruk. Anehnya, pos itu tidak tercatat di peta kami. "Gunung ini terakhir dibuka 15 tahun lalu," gumam Raka dengan nada penuh rasa takut. "Seharusnya pos ini sudah roboh." Saat kami mendekat, bau anyir menyeruak, seperti campuran besi berkarat dan tanah basah, yang membuat perutku bergejolak. Di dalam pos, tergantung jaket gunung, model jadul, dengan noda hitam kering, di bagian dada yang membuat bulu kuduku merinding. Tio mundur dengan cepat. "Itu, darah?" Belum sempat kami menjawab, terdengar langkah kaki di luar, pelan, teratur, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah, membuat jantungku berdebar kencang. "Permisi." Suara itu serak, terlalu dekat, tetapi tidak terlihat sosok siapapun. "Permisi." Jalurnya sudah lewat. Aku membuka pintu pos dengan penuh ketegangan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun di tanah terlihat jejak kaki mengarah ke dalam pos, bukan keluar. Apa yang terjadi di sini? Sejak saat itu, gunung seakan berubah menjadi labirin yang penuh jebakan. Jalur berputar-putar, tanjakan yang sama kami lewati berkali-kali, seolah kami terjebak dalam permainan gila. Setiap kali kami berhenti, selalu terdengar napas berat di belakang, padahal tak ada siapapun di sana. Dimas mulai berbicara sendiri, mengobrol dengan bayangannya. Raka mengaku melihat sosok tinggi dan kurus berdiri di antara pepohonan. Kepalanya miring dengan cara yang sangat tidak wajar. Puncaknya terjadi malam itu. Tio menghilang. Tidak ada teriakan, tidak ada suara jatuh. Ia hanya menghilang dan begitu saja. Kami menemukannya keesokan paginya, duduk bersandar di pohon. Wajahnya pucat pasi, mata terbuka lebar menatap kosong seperti tidak ada kehidupan. Mulutnya tersenyum, tapi rahangnya terkunci seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Kami meluncur menuruni gunung dalam keadaan setengah sadar, seperti zombie yang tersesat di dunia nyata. Tidak ada satupun dari kami yang membuka mulut. Bahkan suara langkah kaki kami sendiri terasa aneh, seperti suara orang asing yang tidak seharusnya ada di sana. Setiap beberapa langkah aku menoleh ke belakang. Selalu ada perasaan menyeramkan bahwa seseorang mengikuti kami, meski tak pernah ada sosok yang terlihat. Saat tiba di base camp, penjaga gunung menatap kami dengan tatapan yang begitu dalam, seolah-olah dia bisa melihat ke dalam jiwa kami. "Kalian lewat jalur mana?" tanyanya akhirnya. Suaranya berat dan penuh misteri. Raka menyebutkan nama jalur yang kami ambil. Seketika wajah penjaga itu berubah pucat seperti mayat. "Jalur itu ditutup sejak insiden 15 tahun lalu," katanya pelan, seolah-olah setiap kata adalah beban yang tak tertahankan. 4 pendaki naik, 3 turun, 1 tidak pernah ditemukan. Aku merasakan dingin yang merayap di sepanjang tulang punggungku. "Yang satu itu, siapa namanya?" tanya aku dengan suara bergetar. Penjaga itu membuka buku catatan kuno. Jarinya bergetar seperti daun kering tertiup angin, dan menunjuk satu nama yang terpampang jelas. "Tio." Dadaku terasa seperti diremas oleh tangan raksasa. "Itu tidak mungkin." "Teman kami." Penjaga itu menggeleng dengan lemah.
Nama itu sudah ada di sini sebelum kalian mendaftar. Malam itu kami terjebak dalam gelisah, tak bisa tidur. Setiap kali lampu dipadamkan, suara peluit gunung terdengar dari arah hutan. Panjang, pelan, seperti pesan rahasia yang menyeramkan. Raka paling parah. Ia terbangun sambil berteriak, mengaku melihat sosok tinggi, hitam dengan kepala miring. Persis seperti yang ia lihat di gunung. Kita tidak benar-benar turun, katanya sambil menangis. Gunung itu masih mengikuti kita. Kami berpisah keesokan harinya, berjanji untuk tidak membicarakan pendakian itu lagi. Janji yang jelas-jelas gagal. Seminggu kemudian Dimas ditemukan tewas di kosannya. Duduk di kursi menghadap jendela. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya satu hal yang sangat aneh. Di tangannya ia menggenggam ranting kering, dan di tembok kamar tertulis, "Satu sudah kembali." Aku dan Raka mulai dihantui oleh mimpi yang sama. Kami berdiri di pos bayangan itu dalam kabut tebal. Jaket berdarah tergantung di udara. Dan suara serak berbisik dari belakang. Kurang satu. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Aku terbangun oleh suara peluit yang begitu dekat tepat di telingaku. Saat aku membuka mata, Raka berdiri di ujung tempat tidurku. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat, seolah-olah diambil oleh kegelapan itu sendiri. Aku dipanggil, katanya lirih. Gunung minta pulang. Aku berusaha menahannya, tapi tangannya dingin. Bukan dingin manusia, tapi dingin tanah basah. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti Tio. Keesokan harinya Raka menghilang tanpa jejak. Dan malam ini, peluit itu kembali menggema, seolah mengguncang seluruh alam semesta. Lebih dekat dari sebelumnya, seperti hantu yang mengintip dari balik bayang-bayang yang menyeramkan. Jika suatu hari kamu mendaki dan tiba-tiba menemukan jalur misterius yang tidak ada di peta, jangan sekali-sekali, dan saya ulangi, jangan sekali-sekali mengikutinya. Karena, dengar ini, gunung tidak selalu ingin kamu taklukkan, bro. Kadang, you hanya ingin menggenapi jumlah dengan cara yang sangat dramatis. Siapa yang tahu apa yang menanti di balik tikungan itu? Apa kamu siap menghadapi kengerian yang mungkin bersembunyi di sana?